Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan SDT spesial Ramadan, yang mana insya Allah sore ini saya akan membahas mengenai Al-Afu, Al-Halim serta Al-Ghafur dalam Asmaul Husna. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Halim, Maha Penyantun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu aniyul halim, yang artinya Allah maha kaya dan Allah maha penyantun. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud dari ayat ini ialah Allah memiliki sifat penyantun, di mana sifat penyantun ini sangat sempurna, mencakup untuk semua orang, baik orang yang bermaksiat, orang-orang yang berzalim, orang-orang yang berbuat dosa, dan Allah pun menahan azab atau siksaan kepada mereka sampai mereka bertobat kembali ke jalan yang benar. Al-Halim ini merupakan salah satu asma Allah, di mana ketika kita berzikir, berdoa, menyebut nama Al-Halim, insya Allah kita mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah, mendapatkan atau menjadikan pribadi yang lebih baik, menjadikan pribadi yang lebih takwa, menjadikan pribadi yang lebih santun, lebih beradab kepada sama. Yang kedua yaitu Al-Afu, Maha Pemaaf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha al-afun ghafur, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, maksud dari ayat tersebut ialah Allah memiliki sifat pemaaf, pengampun kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat zalim, dan Allah menghapus dosa-dosa mereka, Allah maafkan mereka ketika hamba-hambanya bertobat. Makna ini pula yang dimaksud dengan doa Rasulullah SAW yang sering kita ucapkan apalagi di bulan Ramadan, Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah aku, engkau maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Doa ini sering kita ucapkan, sering kita baca, sering kita lafalkan di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Baik, yang ketiga yaitu Al-Ghafur atau Maha Pengampun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Al-Ghafur ini berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi. Maksudnya menutupi seperti apa? Yaitu menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa kita. Menurut Syafi'i Al-Bantani dalam karyanya Rahasia Keajaiban Asmaul Husna, cara kita meneladani sifat Al-Ghafur ini yaitu dengan memaafkan, contohnya ya, memaafkan kesalahan orang lain, tidak dendam, kemudian rendah hati, dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya nama-nama Allah ini sangatlah baik. Kalau kita lihat Al-Afu dengan Al-Ghafur, kita hubungkan, ini memiliki makna yang sama atau pemaaf dan pengampun gitu. Tapi Al-Afu lebih mendalam maknanya. Kenapa? Karena Maghfirah, Al-Ghafur itu dosa-dosa kita diampuni, tapi dosa-dosa kita masih ada. Sedangkan Al-Afu, Allah hapus dosa-dosanya, Allah maafkan dosa-dosanya, sehingga hamba tersebut, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat maksiat, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa tersebut karena sifat Allah yaitu Al-Afu. Maka Al-Afu ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan Al-Ghafur. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu murni saya pribadi. Semoga bermanfaat, selamat menjalankan ibadah saum, selamat berbuka. Semoga amal saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.